untuk show siang ini. Acara Kido Fest 2020 didukung penuh oleh para sponsor yaitu OCBC NISP, Bocah Indonesia, SeaWorld Ancol, Wahana Visi Indonesia, Farmaku.id, dan Dokter Sehat. Dan tentunya ada media community dan partners yaitu dari Metro TV, Medcom.id, dan Media Indonesia, Kiss FM, Ayah Bunda, Ruang Bersama Mama, dan BC Agustus 2019. Jangan lupa untuk mengunggah keseruan liburan di rumah kamu bersama Kido Fest 2020 dengan mengunggah acara ini di Instagram dan mention Kido Fest, id.kido, most and beyond, dan hashtag Kido Fest 2020 liburan di rumah. Nah, semuanya sudah hadir pembicara kita pada siang hari ini. Kayaknya karena durasi kita pendek, aku kayaknya mau langsung nanya aja. Karena tadi sudah sempat ngobrol, banyak nih curhatan-curhatan yang akan timbul di sesi siang hari ini. Nah, pertanyaan pertama untuk Mas Michael dan Mbak Jennifer dulu ya. Nah, ini kan sebagai orang tua yang bekerja dan aku tahu nih Mas Michael juga berkutat di dunia jurnalis gitu. Jam kerjanya kadang bukan 9 to 5 atau 9 to 6 gitu ya, yang jam kerjanya lumayan struggling. Nah, dan sekarang sudah punya anak 2 dan udah masuk ke usia sekolah gitu ya. Bagaimana sih cara menggali potensi anak dari sejak dini, dan itu kalau bisa tuh kalau dulu menggalinya tuh dari usia berapa, plus ada bedanya nggak nih anak pertama sama anak kedua gitu? Oke. Saya jawab dulu ya, nanti ditambahkan sama istri saya Jennifer. Kalau saya biasanya memang agak sedikit juggling karena pekerjaan kan menentu ya. Kadang kalau kita telepon kita suruh diminta untuk pergi keluar kota, meliput bencana atau keluar negeri dan lain sebagainya. Dan kerja jurnalis itu 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi sebenarnya masih bisa di-manage asal kita pintar-pintar membagi atau memanage waktu kita. Nah, saya dari dulu sama Jennifer nih selalu sudah membicarakan bagaimana kita akan menikah, bagaimana kita membesarkan anak sejak kita pakai komunikasinya. Dan menurut saya Jen ini bukan ibu rumah tangga full time, tapi dia juga working 2. Jadi kalau ada kita misalnya Jen ada meeting, saya akan lebih banyak komunikasi ke rumah. Anak saya lagi ngapain, Maria dan lain sebagainya. Sebenarnya juga putra-putra kita, kebetulan kita punya 2 anak cowok, jadi yang lebih aktif dalam pergerakannya, aktivitasnya. Jadi sebisa mungkin kita tuh membekali mereka dengan banyak aktivitas yang bisa memanfaatkan energi positif mereka, begitu ya. Jen, mau nambahin nggak? Ya, jadi kalau kita sih karena memang saya juga kerja pagi sampai malam gitu ya, karena kerja di Jakarta juga kan. Jadi kita biasanya kan setiap anak punya milestone ya, standar meskipun nggak harus kaku seperti itu. Jadi biasanya saya ngikutin, misalnya kayak anak saya kecil, sekarang usia 4 tahun, harusnya secara motorik dia sudah bisa apa aja. Step-step yang harusnya dia sudah bisa, meskipun nggak kaku harus literally seperti di book ya, nggak kayak gitu juga. Tapi kita udah tahu. Jadi kalau misalnya sometimes ada yang melenceng atau terlalu jauh, berarti kita mesti extra attention nih. Saya akan diskusi sama suami, ini gimana nih si Dede misalnya. Begitu dulu dengan kakaknya. Jadi kita biasain selalu kalau dari standar sekolah misalnya karena kakaknya kelas 3 SD, kira-kira nilai sekolah apa sih yang dia masih kurang, dan gak cuma nilai sekolah ya, gak cuma nilai akademis, tapi juga hal-hal yang sehari-hari seperti disiplin waktu. Anak zaman sekarang kan kalau tidur siangnya susah, disuruh mandi, disuruh makan, harusnya ada disiplin waktu ya, nggak bisa sembarangan. Jadi menurut saya penting mengajarkan time management sejak dini, karena itu jadi habit buat entar dia dewasa. Gitu. Nah, itu yang kita ceritakan itu betapa kita juggling dengan segala sesuatunya sebelum pandemi ya. Ya tentunya ada bukan sedikit lagi, banyak perubahan yang terjadi selama pandemi. Itu sih Kak. Oke, jadi memang teamwork, kalau bisa aku ambil kesimpulan, teamwork sangat dibutuhkan ya untuk raising anak-anak ini. Dan tapi kalau misalnya anak pertama sama anak kedua emang ada bedanya, atau kayak yang kakaknya dulu kayak gini diikutin aja atau gimana tuh? Buat saya sih setiap anak pastinya unik dan punya karakter masing-masing.
pasti berbeda. Jadi kalau ditanya cara membesarkan anak pertama dan anak kedua, pasti kita juga dengan cara yang berbeda. Kita melihat dengan strength-nya, kekuatan mereka seperti apa, lalu kita coba memotivasi sebagai orang tua, mendorong mereka ke arah Jadi bahkan dosen juga, terus ibu juga, kan praktisi juga. Jadi selama ini kan selalu bersinggungan sama anak sendiri dan anak-anaknya orang lain. Betul banget. Anaknya banyak. Anaknya banyak. Nah, ini kan working parents kayak tadi, challenge-nya adalah waktunya terbatas gitu ya. Nah, terus gimana sih caranya bisa terus memantau perkembangan akademis anak gitu? Oke. Bagus banget. Ini saya rasa mewakili juga ya suara hati orang tua di seluruh Indonesia yang harus bekerja ya kan, meskipun ketika pandemi ini dihadapkan pada work from home atau 50-50 ya, ada work from office, work from home. Tadi saya sempat ngobrol dengan Mas dan Mbak ya, Mas Michael dan Mbak Jennifer, bahwa pandemi ini membuat kita menjadi dibangunkan atau diingatkan, hey bahwa pelajaran yang pertama dan yang utama itu datangnya dari rumah loh, bener nggak? Bahwa kita dikembalikan lagi pada tugas gitu ya, tugas dengan cinta tadi yang utama, bahwa orang tualah yang mentransfer value itu kepada anak-anak, dan itu kejadiannya di rumah. Kok Yondilalah ada pandemi ini, berarti kan waktunya lebih banyak kita bisa mendampingi mereka. Nah, bagaimana dong kalau yang udah keadaannya bahwa kita harus bekerja? Ya, mungkin ada yang seminggu 3 kali atau mungkin ada yang Senin sampai Jumat. Nah, penting yang pertama adalah supporting factors. Ya, siapa tuh di rumah? Ada babysitter mungkin, atau ada mbak di rumah ya, asisten rumah tangga, atau ada nenek ya, oma misalnya, atau I don't know, Pak De, Bude, Paman dan segala macam. Nah, itu kita jadikan juga sebagai tim. Kalau saya selalu merasa bahwa saya nggak mungkin bisa sendirilah. Ya, kita perlu orang lain gitu, siapapun dia. Ya kan? Jadi kita punya namanya supporting factors, dan kita duduk sama mereka bahwa halo, papa mama, bapak ibu harus bekerja nih. Nah, kerjanya jam sekian sampai jam sekian. Ya, Mbak, ini anak-anak, Jadi mereka kita libatkan. Tadi pertama supporting factors. Yang kedua, kita juga baiknya paham, dan sekarang malah lebih engage menurut saya, karena anak-anak di kelas, anak-anak sedang belajar, kita lihat, oh ini guru matematikanya ini, oh guru seni musiknya ini, ya kan? Kita kelihatan wajahnya gitu. Kalau hari-hari mungkin
sebelum pandemi paling cuma jemput terus selamat siang Bu, ya kan nggak bisa betul-betul. Atau pas terima raport ya. Kalau sekarang kita ingin tahu dong dan oh ternyata si Pak itu ngajarnya seperti itu. Oh ternyata si Ibu itu seru ya gitu. Jadi kita senang untuk juga get acquainted with them gitu ya, dekat kenal, tidak hanya sekedar mata pelajarannya ini. Biasa kita zaman dulu kan ada daftar pelajaran, gurunya siapa, jam berapa. Tapi dengan adanya pandemi ini yang mengharuskan kita untuk kelasnya PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan macam-macam lah meeting apps-nya, ada Zoom atau Google Meet dan segala macam, kita jadi bisa lihat tuh. Nah, jadi yang pertama supporting factors di rumah, yang kedua kita aktif dalam korlas lah, katakanlah koordinator kelas, ya, apapun itu. Nah, di parent teacher support group mungkin, atau ada namanya, I don't know, korlas atau koordinator kelas, ada namanya POMG atau KPOG, whatever they name it. Jadi kita tahu bahwa perkembangan anak kita seperti apa, terus siapa saja gurunya, mata pelajarannya apa saja, satu mata pelajaran itu berapa jam, load-nya seperti apa, ya kan? Karena dalam masa seperti ini kita belum tahu kapan akan kembali, tanda kutip, normal. Well-being itu penting. Ya, anak-anak itu perlu kita perhatikan dari sisi tidak hanya fisik gitu ya, tapi juga psikisnya, mental health-nya gitu. Ya kan, mereka sudah lelah, mereka bosen, mereka capek. Jadi ini momen yang menurut saya luar biasa, Tuhan Maha Baik memberikan kita kesempatan untuk fully attention. Gitu, Mbak Eka. Jadi pertama supporting factors di rumah, yang kedua kita juga paham ya dengan guru gitu. Jadi kita bisa tahu, wah saya sedang sibuk ini Bu Guru gitu kan. Siapa yang bisa saya tanya gitu. Jadi saya rasa semua bisa dijalani dengan baik. Oke, jadi kita memang mau nggak mau harus fully involved ke kegiatan belajar mengajar anak di sekolah, karena ya nggak mau pendidikan itu kan kembali ke rumah ya Mbak ya. Betul, itu sudah hakikatnya kita sebagai orang tua lah ya. The main and primary education comes from home, datang di rumah. Ya kan? Iya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya bisa untuk bertiga sih. Jadi nanti bisa saling menambahkan. Kayak tadi kayaknya kita sempat ngobrol sedikit. Ini banyak banget yang curhat ke aku kayak gimana sih kalau tadi dari ceritanya Mas Michael kan tidak pengen memaksakan gitu ya. Di rumah tidak pengen memaksakan kehendak anak. Tapi kita sendiri sebagai orang tua tuh kadang masih bias gitu loh. Kadang kan kita masih struggling sama diri kita sendiri, benar ya? Jadi ada yang satu cerita yang dimana kita tuh memaksakan potensi, jatuhnya kayak memaksakan les atau apapun ke anak, tapi sebenarnya anaknya nggak happy, atau sebenarnya anaknya ya netral lah, biasa aja gitu, demi kitanya sendiri tuh memuaskan dendam masa lalu, misalnya kayak anak aku nggak bisa balet, dendam masa lalu. Iya, anak aku nggak bisa. Ya ini kayaknya kalau misalnya di istilah psikologisnya apa sih namanya, masih inner child gitu-gitu ya. Jadi masih ada masalah di masa lalu gitu. Anak dulu aku nggak punya akses ke pendidikan ini, jadi kamu harus bisa ini segala macam. Nah, kalau dari rumah tangganya Mas Michael dan Mbak Jennifer sendiri itu ada cerita seperti itu atau enggak? Terus kalau bisa kalau ada gitu, bagaimana melewati fase-fase itu sampai akhirnya, ternyata anak gue tuh nggak suka ini, sukanya ini, bakatnya ini, gue lesin ini aja gitu, misalnya seperti itu. Dan nanti mungkin dari Mbak Vivit bisa nambahin dari sisi edukasinya seperti apa. Iya. Oke. Jen mungkin mau ngomong dulu. Kebetulan sih mungkin karena anak kita berdua cowok ya, jadi belum bisa tepat ada yang saya pengen maksa mereka karena anak cowok kali. Tapi justru kalau saya kebalikannya, saya lebih ngelihat kalau anak saya itu yang gede, yang Jamie 8 tahun, dia ternyata di sekolah dia punya talenta nyanyi. Jadi sejak TK sampai SD, sampai sekarang kelas 3 SD, dia selalu masuk dalam paduan suara di sekolah. Padahal saya dan suaranya itu fals banget. Kok bisa kita malah tes? Wow gitu ya. Jadi ya kalau terus sih malah begitu ya. Kita waktu awalnya dapat itu kita sampai kagetnya benar-benar kaget. Dia yang bilang ya, Papi aku di masuk ke dalam tim paduan suara sekolah. Hah?
bisa nyanyi, terus dia ya kita nggak sengaja mendengarkan mereka bertenan, dia nyanyi gitu ya, bergumam atau senandung gitu, kita semakin merdu juga anak kita ya. Bahkan dari mana? Kayak kita main sendiri gitu, karena kita berdua ini kalau dalam hal urusan seni gitu, musik, vokal gitu, kayaknya nilainya mungkin 4 ya kali. Batas tuntas ya, batas tuntas. Ya, terbatas sekali gitu ya bakatnya di bidang kesenian. Cuman kita dari situ belajar bahwa mungkin setiap anak yang tadi sudah katakan di awal tuh berbeda ya. Jadi bagaimana kita mendorong. Jadi sekarang kita sebisa mungkin kayak, kamu mau belajar musik nggak ya? Karena kita ngeliat ada potensi mungkin Jamie tuh kuat di musik walaupun orang tuanya nggak punya bakat atau mimpi sekalipun gitu ya, karena sadar kemampuan. Jadi kita di sana. Saya terus untuk anak yang kedua, Mark, kalau kami berdua ini lumayan kayak burung beo ya, bawel gitu ya. Kalau Mark sendiri itu speech delay. Jadi kita berusaha untuk nggak memaksakan Mark harus dong lancar segala macam kayak gini, kan bapak ibunya bawel dan lain sebagainya. Itu nggak jaminan kepada anaknya seperti itu. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan aja. Jadi Mark kita coba latih pelan-pelan mengatasi speech delay-nya. Itu sih. Kenapa ya? Ya, jadi kayak ya tadi kayak Michael bilang, kalau anaknya kecil, karena memang kita struggling dengan dia ada kelemahan di linguistiknya, kita kasih dia terapi ya. Jadi selain sekolah, dia juga ada terapi kayak terapi behavior, terapi bicara. Jadi untuk mensupport dia untuk mengembangkan di sisi bahasanya seperti itu, untuk bisa catch up development dari sisi usianya dia. Mungkin Mbak Vivit, Mbak, gimana Mbak? Iya, Mbak Jenny dan Mas Michael, saya langsung nyambung aja ya Mbak Eka. Jadi memang kalau kita bicara, aduh kayak dengan masa lalu gitu, kayaknya horor banget gitu ya. Tapi memang that's true sih, sebenarnya gini, kita sebagai orang tua tuh suka nostalgia, bener nggak sih? Nostalgia gitu. Iya. Tahu nggak? Dulu ibu tuh gitu kan. Dulu mama tuh. Mama tuh ya, kamu tuh tahu nggak gitu ya. Jadi kita sering apa ya? Mungkin secara apa ya namanya, spontan kali ya. Karena kepingin anak-anak kita juga mengikuti tanda kutip apa yang kita jalani, karena kita merasa bahwa kita udah paling benar. Ya nggak sih, maksudnya gitu kan. Nggak, karena gini, nggak akan ada kayaknya orang tua yang kepingin anaknya susah, benar nggak? Nggak akan ada orang tua yang kepingin anaknya misalnya ya tadi ya keadaannya lebih kurang dari kita pas nah kita berdoa, kita berupaya bahwa kehidupan anak kita kelak minimal sama seperti kita, malah lebih baik, bener nggak? Iya. Karena dasarnya dari situ ya, dasar mimpinya dari situ. Ya kan? Itu doa seluruh orang tua di dunia mana, di belahan dunia manapun lah di Indonesia pastinya. Jadi kita berupaya untuk sekuat tenaga menyampaikan tadi, ini loh, aku kayaknya ngelihat kamu tuh begini-begini, ini. Sampai kadang-kadang mungkin anak gini loh, overwhelmed juga dengan semua informasi yang diberikan oleh kita. Dan jangan salah, anak-anak sekarang itu mendapatkan informasi itu lebih cepat ya, those the millennial kids gitu, bener gak sih? Anak-anak TK SD gitu ya, itu mereka, saya boleh garanti bahwa mereka lebih gadget savvy daripada orang tua sekarang. Bener gak? Mereka bisa absorb teknologi sedemikian cepat. Ya, jadi kalau menurut saya, karena saya working parents juga, dan ketika saya berbicara di forum-forum atau engage dengan orang tua, nggak apa-apa sebenarnya bahwa kita bercerita tentang masa lalu. Hanya tadi itu, seperti Mas Michael sampaikan dengan Mbak Jennifer, memang kita nggak bisa compare gitu kan. Kalau aku dulu nih ya sama Eyang tuh digini-giniin, nenek kamu gini-gini, nggak boleh. Kan? Karena anak jadi ngerasa, kenapa sih papa, mama, sama nenek, terus kenapa aku juga harus jadi kayak papa mama, kan capek deh gitu loh. Ya, kita anak sekarang apalagi kalau terlalu kita wordy verbal kebanyakan, itu mereka akan capek dan nggak akan banyak yang masuk. Sekarang eranya digital, kalau kita menyampaikan, mungkin kita akan menyampaikan komparasi ya, perbandingan, tapi dengan visual dan evidence based. Contoh, ini loh tadi loh, papa tadi mau nyampaikan ini, lihat nih ya. Nih, ada si kakak ini nih, dia ternyata dari kecil tuh suka banget kegiatan ini. Adik,
kira-kira kalau nanti besar bayangannya mau jadi apa sih gitu ya. Jadi kita secara rileks ya dengan menampilkan video, menampilkan foto, mereka-mereka yang mungkin relate, yang sangat mudah untuk mereka hubungkan pada hari-hari mereka gitu. Jadi mereka lihat the real role models. See, our sons, our daughters, our kids, anak-anak kita memang perlu real models yang real role models gitu. Ya, contoh yang nyata gitu. Yeah. Ya, even misalnya nih, ini sekarang kita tidak bisa pungkiri, even misalnya mereka, aku seneng banget loh sama selebgram ini loh Papa, sama YouTuber yang ini loh gitu kan ya. Sekarang mereka wow gitu kan, idolanya kan beda sama zaman saya sih, nggak tahu Mas Michael. Sama saya gitu kan, idolanya memang mereka bisa lebih engage dan idolanya itu betul-betul menyapa hari-hari gitu. Nah kita bisa lihat apa yang bagus Kak dari YouTuber itu, kamu lihat apa sih? Oh iya ya, oh gayanya atau cara bicaranya, oh public speaking berarti, atau fashionnya. Oh fashion, head to fashion, oke. Apalagi, oh bertuturnya, oh cara dia menjawabnya gitu. Jadi kita tidak serta-merta kayak transfer nilai kan pendidikan terus, tapi justru kita menggali dari mereka. Let them talk. Yeah. Jadi kita sebenarnya kita menstimulasi mereka gitu. Ya, oh apalagi deh, oh itu ya, oh kamu suka ya, kalau adek gimana, gitu. Ya, jadi dengan cara seperti ini kita sebenarnya punya satu dimensi gitu ya. Karena kita bicara sama anak itu juga susah gampang, bener nggak sih Mas Michael sama Mbak Jennifer ya? Apalagi kalau kita berhadapan sama anak kita yang umur 8 yang udah lumayan kritis, jadi dia harus kayak, jadi dia bisa membandingkan kayak misalnya kemarin Papa ngomong gini, kok nggak inline sama actionnya gitu. Jadi bisa. Benar. Atau paling sering kemarin Papa ngomong ini tapi Mama kok bilang kayak gini. Iya. Bener. Don't play good cops bad cops sih ya. Kita kan ya. Jadi memang anak-anak sekarang itu satu kritis. Yang kedua, keep them saying why nggak apa-apa. I wonder why. Tinggal kita sekarang aja gimana caranya yang menyampaikan fakta data, tidak bicara yang bohong dalam arti untuk menyenangkan mereka. Aduh, udahlah umur mereka mah nggak usah dikasih tahu yang macam-macam yang berat-berat. Udah ini aja. Jangan salah loh, mereka tuh kritis banget justru gitu loh ya kan? Gitu nggak apa-apa kita sampaikan saja. Nggak boleh deh. Jangan, karena apa? Ini loh alasannya. Bagus deh, bagus Kak. Kenapa? Ini loh alasannya. Jadi mereka ngerti. Oke. Gitu. Ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu membentuk iklim berdiskusi di rumah. Karena kan ya nggak tahu, dulu pas kita masih jadi anak itu mungkin nggak semua rumah tangga tuh mengajarkan berdiskusi ya sama anak ya. Kayaknya kita nggak sangat open gitu sama orang tua kita tentang perasaan, tentang pemikiran kita gitu. Berarti kalau misalnya aku bisa tarik kesimpulan dari pernyataannya Mbak dan Mas Michael dan Mbak Jennifer terus dan Mbak Vivit juga, itu penting banget untuk membentuk iklim diskusi yang sehat dan aman di rumah gitu. Jadi kita benar-benar ngerti sudut pandangnya si anak nih seperti apa. Nah, kalau misalnya sekarang kan kayaknya Mbak dan Mas sudah melakukan itu ya di rumah ya. Ada tips dan trik nggak sih kalau untuk yang parents yang belum menerapkan itu, sementara anaknya sudah masuk sekolah misalnya, tapi selama ini belum ada iklim diskusi yang sehat seperti itu gimana cara memulainya gitu? Atau yang masih belum sekolah nih, atau anaknya bisa dimulai dari sedini mungkin, itu seperti apa iklim diskusi di rumah? Kalau menurut saya sih, Mbak Eka, nggak ada kata terlambat ya. Segala sesuatu tuh pasti ada awalnya. Jadi mulailah dengan hal kecil, nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Kami waktu memulai, kami juga nggak memulai iklim diskusi itu. Ayo duduk, kita diskusi. Juga. Kita ngobrol aja, jadikan ada moderator gitu kan. Kayak bagian hidup kita kan. Gak yang tiba-tiba ada notulen. Notulensinya kan enggak. Jadi jangan terlalu berat. Jadi atau ngobrol sambil mereka main, mungkin kan selama pandemi ini banyak kegiatan di rumah gitu ya, jadi bermain sambil kita buka percakapan yang sederhana, gimana sekolah, berat enggak, itu mulai dari hal itu. Jadi lambat laun anak terbiasa untuk bercerita dan menganggap kita tuh dia melihat sosok orang tua dan sekaligus juga sosok teman. Jadi kalau kita udah nyambung di situ dari yang cuma 3 menit, 5 menit, lama-lama
Anak saya bahkan yang besar, papi kita kok nggak pernah ngobrol-ngobrol lagi. Jadi kita Aduh, seru menjadikan banget. jadi dia lebih proaktif, dia kangen ngobrol sama papa mamanya. Mungkin karena papa mamanya walaupun di rumah juga sibuk ya kerja gitu, Tetap ya. online meeting dulu gitu ya. Jadi kita menyiapkan waktu itu istri saya, yaudah kita buat. Oke, setiap Sabtu kita akan ngumpul duduk bareng dan ngobrol ya gitu. Jadi dia menikmati walaupun dia kayak seakan-akan berusaha untuk jadi orang dewasa gitu ya, kayak berusaha mengerti tapi paling nggak dia mengerti. Menurut saya ada kata terlambat sih, bisa dimulai dengan hal-hal yang paling sederhana. Ya mungkin contoh diskusi paling gampang ya, saya nggak tahu orang lain. Kalau saya ngalamin dengan anak usia 8 tahun yang karena lagi pandemi nggak bisa keluar rumah, jadi mostly selain screen buat sekolah juga dia les gitu ya, ada les online juga, dan main ya gadget, anaknya misalnya mainnya gadget kan, any kind of game atau nonton YouTube, itu udah kayak semua anak suka banget. Dan sebenarnya tuh nggak ada waktunya. Kalau nggak dikasih waktu, itu bisa nonton 4 jam kayaknya kalau tidur makan sambil main. Jadi kita coba, menurut saya diskusi di hal kecil, misalnya nego, misalnya sekarang dia lagi main, dia bilang, saya bilang udah mainnya ya di koko, nggak main terus-terusan. Dia bilang, mami sebentar lagi, setengah jam lagi, nggak bisa, 15 menit. Jadi kita kayak ada negosiasi lah. Oh iya. Kalau nggak bisa bilang, oke 15 menit, bener ya. Tapi 15 minutes, kalau kamu nggak put the gadget, sampai malam kamu nggak boleh main lagi sama sekali. Jadi ada punishment-nya kalau dia nggak comply, dia punya komitmen seperti itu. Itu dari hal kecil sih kalau saya. Ini berlaku untuk keluarga kami ya. Setiap orang kan melihat anaknya beda-beda dan unik-uniknya. Silakan diadaptasikan saja. Kalau dari Mbak Vivi ada yang mau ditambahkan, Mbak? Tadi berarti tendensinya kayak untuk mendengarkan juga ya, nggak harus kayak kita reply, dia ngomong apa, kita langsung balas apa gitu. Jadi kita dengerin aja gitu ya. Ya, sebenarnya persis yang tadi Mas Michael dan Mbak Jennifer sampaikan, kita mencoba untuk being friends, karena jangan sampai juga nanti mereka nyaman bicara sama orang lain. Ya nggak, kan sekarang lagi banyak ya, maksudnya ya kita harus hati-hati lah gitu, cybercrime ya, terus mereka efeknya bisa jangka panjang ya Mbak ya? Iya, nanti mereka comfort, nyaman, merasa kayak release gitu kalau mereka bisa curhat yang to stranger, kan bahaya, ya kan? Nah itu yang kita harus pahami. Lalu hal yang kedua juga, saya rasa menjadi orang tua itu kita belajar terus. Jadi kayak never ending story lah gitu. Ya, pembelajaran yang selama itu kita menjadi, jadi gini, nggak ada yang namanya kan nggak ada sekolah untuk orang tua. Menurut saya itu salah, nggak tepat lah, bukan salah, nggak tepat, karena berarti orang tua tersebut yang nggak mau belajar, gitu. Karena kalau menurut saya dan kami lah banyak gitu ya yang beranggapan bahwa menjadi orang tua nowadays gitu ya, dengan dinamika ya yang berbeda, dengan challenge yang berbeda, kita juga harus adaptasi menjadi agile parents. Ya, tidak aja menjadi agile. Di kantor suruh agile, di rumah juga harus agile ya. Exactly. Zamannya agile. Iya. Jadi kita dengar di mana-mana nih kayaknya. Jadi harus adaptif juga, harus gimana caranya untuk merespon sesuatu itu juga dengan melek gitu ya. Jadi kalau tadi Mbak Eka sampaikan bahwa kalau dulu memang, ini saya jujur nih ya, curhat. Jadi karena saya generasi X, berarti orang tua saya kan baby boomers gitu kan. Baby boomers, X, Y, Z, dan seterusnya gitu. Kalau orang tua zaman dulu mungkin ya memang ketika makan kita diminta untuk ya tidak bicara. Kalau bicara lagi makan kan nggak elok gitu kan. Maksudnya ya rapi lah. Kadang kalau misalnya bunyi ting gitu lo nggak boleh bunyi gitu. Gitu. Tapi intinya sebenarnya semua baik. Nah, gimana caranya kita terus aja belajar, terus aja melihat bahwa anak kita sedang seperti ini, kita harus apa, weaponnya seperti apa. Meski kita mesti mentransfer value bahwa respect is number one. I'm your parents, gitu. Saya adalah ibumu, saya adalah ayahmu, ya, hargai kami, respect. Gitu kan, ketika saya bicara dengan guru-guru misalnya ya, ada guru yang curhat, iya Bu, kan sekarang hari gini kan harus punya sosmed ya, di line group lah, WhatsApp dan segala macam, even Instagram segala macam. Nah,
gimana caranya bahwa murid-murid ini tetap menghargai, tetap respect bahwa itulah guruku gitu. Jadi bertuturnya ya secara lisan dan tulisan juga tetap menghargai bahwa itu adalah guru, itu adalah ayah ibu gitu. Jangan kebablasan juga karena we pals, hello gitu kan. Tapi terus nanti mereka lupa gitu bahwa ya beliau adalah tetap ayah ibuku, ya kan. Ya, saya harus menghargai, saya harus respect lah nomor satu gitu. Tapi tadi itu cara approach-nya kita sesuaikan dengan ya anak itu kayak Khalil Gibran kan, anakmu bukan milikmu, mereka putra putri sang hidup, ya pernah dengar kan itu puisi Khalil Gibran, bagus banget. Jadi ya mereka punya dunianya sendiri, mereka hidup berkembang sesuai dengan zamannya, kita yang menyesuaikan juga gitu Mbak Eka. Oke, terima kasih, sangat mencerahkan sekali sih. Jadi buat moms, buat mama papa yang misalnya iklim diskusinya belum terbentuk, tidak ada kata terlambat untuk memulai, karena efeknya jangka panjang ya Mbak Vivit, bener ya. Nanti kalau udah remaja, anaknya udah ngobrol sama kita pusing nanti. Lebih pusing. Kita harus lebih gaul, lebih dari mereka. Iya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan ini. Pertanyaannya sebenarnya masih banyak, tapi kita ke audiens dulu ya. Ada pertanyaan dari audiens. Nah ini kayaknya pertanyaannya bisa untuk semuanya sih. Pernahkah merasa khawatir nggak ketika harus meninggalkan anak untuk bekerja? Apalagi sekarang nggak mudah untuk percaya kepada orang lain, terutama asisten rumah tangga yang bukan keluarga ya gitu. Ya. Itu mungkin dari Mas Michael sendiri gimana pengalamannya membentuk support system, terus kita percaya sama support systemnya itu? Saya mungkin kalau saya dan Jennifer ini termasuk keluarga kecil yang sangat beruntung karena ada ayah ibu saya yang rumahnya dekat dan bisa membantu memantau tumbuh kembang anak kita berdua gitu. Jadi saat sebelum pandemi ya banyakan ya mereka datang ke rumah, waktu kita pulang ke rumah mereka kembali lagi ke rumahnya. Jadi dibantu supervisi termasuk kinerja dari ART atau suster dan lain sebagainya. Nah, cuman kami juga memantau tuh kami memasang CCTV sih di rumah. Jadi yang dimasukkan ke dalam gadget. Jadi kita tuh bisa lihat anak kita lagi apa, main kah, lalu mereka tidur siang nggak atau enggak atau iya. Lalu kita bisa hubungi kayak kok kamu nggak tidur siang sih, dan lain sebagainya. Itu saat sebelum pandemi. Waktu pandemi, memang bebannya jadi kebanyakan di rumah kan, jadi orang tua sudah tidak datang karena demi protokol kesehatan dan lain sebagainya, menjaga kesehatan. Jadi kita lebih banyak tidak kesulitan sih untuk memantau kegiatan anak-anak ya, karena semuanya ada di rumah. Ya, justru nice. Ya, kalau dari sisi mantaunya sih iya, tadi kesempet ngobrol sama Vivit juga ya di awal. Tapi memang karena sebelumnya kita berdua kerja dari pagi sampai malam, jadi banyak value juga yang bertentangan ya dengan generasi nih. Kayak kalau saya ya, sebagai ibu, dia tentu untuk anak saya pengen value ini A, value B ke anak saya. Tapi karena kebetulan yang jaga itu, mungkin kalau support system mereka nggak berani sih sama kita pasti, karena kan mereka sama kita. Tapi kalau orang tua gitu, apalagi mertua gitu ya kan sensitif banget. Iya. Jadi memang positifnya kita lebih secure karena ada orang keluarga yang ngawasin. Tapi ada juga challenging-nya di mana kita harus bisa membenarkan value-nya, karena value-nya mungkin bisa berbeda kan dari orang zaman dulu sama zaman sekarang. Nah ini kebetulan karena pandemi ini Bapak Ibu, saya juga buat saya pribadi sebagai seorang ibu yang bekerja, karena saya mostly awalnya 50-50 WFH, tapi udah 3 bulan terakhir saya full WFH. Jadi mama saya dengan anak saya tuh benar-benar interaksi terus di rumah terus kan sambil kerja. Jadi saya mulai membenarkan value-value tadinya agak sedikit nggak sesuai nih sama saya punya standar gitu. Jadi buat saya itu good banget gitu. Jadi benerin secara nggak sadar gitu. akhirnya setuju ya. Tapi dari Mbak Jian tuh ada ini juga nggak sih, maksudnya misalnya value ini ya, yang bagian ini bisa dikompromis deh, nggak apa-apa, misalnya kayak boleh makan permen gitu, misalnya aja boleh makan permen setiap hari gitu, 1 kali. Tapi ada beberapa yang nggak bisa dikompromis gitu. Nah itu Mbak Jian sendiri sama Mas Michael bikin batasan gitu nggak sih sama orang tua atau mertua yang ikut involve ngebantu
membesarkan anak gitu? Kita tuh mencoba mengkomunikasikan misalnya begini ya, kalau itu dilakukan oleh ibunya Jane, itu yang menyampaikan pasti Jane, bukan saya. Demikian juga sebaliknya, kalau itu dilakukan orang tua saya yang harus mengkomunikasikan. Karena gaya bahasa itu sebuah trik ya mama papa bisa dicontek ya. Itu beda ya, karena gaya bahasanya kan beda. Jadi pendekatannya lebih ke pendekatan bagaimana kita dibesarkan dulu waktu kecil. Jadi supaya nggak masing-masing tuh nantinya jatuhnya baper atau sensitif gitu. Itu yang kita coba kan. Yang kita mau kan menyamakan value apa yang diturunkan kepada cucu-cucunya nih. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu sih menurut aku sih yang paling ini. Ada sih kesulitan-kesulitan itu, cuman kita bisa. Mungkin karena kan nggak tahu, saya nggak tahu itu. Biasanya kan kalau oma opa itu sama anak galak mungkin, zaman kita dulu masih kecil. Sama cucu saya. Sama cucu, jadi kayak Jin Beng Beng. Gitu kan ya. Jadi saya ingat dulu awal-awal saya punya anak pertama, itu zaman dulu masih ada telur-telur Kinder Joy itu loh, yang dalamnya ada surprise gift itu yang dijual di supermarket kecil. Iya, yang ada di dekat kasir ya. Jadi pasti anak lihat. Lalu mertua saya beliin buat anak saya, mungkin karena sayang cucu ya, setiap hari dibeliin satu. Memang cuma satu. Tapi coklat ya, dan coklat itu kan juga buat anak nggak terlalu bagus ya. Karena dari awal ya kita, tapi nggak bisa juga terus bilang nggak boleh ya mama, nanti kita bisa panggunnya juga kan ya. Jadi tadi Michael yang ngomong ke orang tuanya, kasih tahu kenapa nggak boleh, walaupun boleh misalnya cuma boleh Sabtu Minggu cuma satu. Begitu juga dengan hadiah, namanya orang nenek kakek tuh kan sayang banget sama cucu ya, apalagi mereka udah nggak kerja, jadi nggak ada kerjaan, nggak ada hiburan, jadi kadang-kadang menurut saya agak sedikit terlalu sayang, jadinya berlebihan nih semua dibeliin. Saya bikin aturan di rumah, saya ngomongnya sama anak dulu, saya bilang kalian boleh dapat hadiah yang besar, tapi hanya setahun 3 kali. Misalnya hanya Natalan, kenaikan kelas dan ulang tahun. Jadi itu berlaku semua orang. Jadi oma, om, tante mau kasih boleh nggak? Boleh. Tapi only dari 3 periode itu aja. Sisanya nggak boleh. Gitu. Jadi aku punya aturan kayak gitu. Keren banget. Kalau aku minta nenek kakeknya ngasih hadiah ke aku aja sebagai anaknya. Kenapa nggak dikasih hadiah? Kenapa kalian ngasih ke cucu kalian? Gitu ya. Kalau Mbak Vivit gimana Mbak Vivit? Oke, karena waktu aku kerja, maksudnya aku punya 3 anak cowok-cowok semua. Sekarang sih udah kuliah ya, udah 24, 20, yang paling bungsu SMA. Wow, ya. Jadi masa itu sudah lewat, tapi tetap saja menjadi pembelajaran, dan kebetulan ponakan-ponakan juga dekat juga sama mereka, panggilnya ibu karena aku panggilnya ibu. Jadi adik-adik punya anak, mereka panggilnya ibu juga. Nah, waktu itu karena aku kerja, jadi memang, dan orang tua aku juga kerja. Jadi orang tua aku kerja, punya anak 3, waktu itu belum 3 deh, masih 2 lah ya, jaraknya 3 tahun. Nah, memang mencari supporting, ya faktornya itu adalah babysitter. Nah, kita tentu ya familiar lah ya. Oh, cari yayasan yang rekomendasi dong, gitu ya, benar nggak? Ya, betul. Jadi referral gitu ya. Itu kayaknya paling ampuh gitu. Ini aja gitu ya. Saya udah nggak pakai nih, karena anaknya sudah besar. Nih, boleh nih, kamu tanya aja ke yayasan, rekomend nih sama ini gitu. Jadi memang saya waktu itu pakai babysitter dari yayasan. Itu kayak benar-benar seleksi ya. Karena jujur darah kutip kan kita kayak membeli kucing dalam karung, bener nggak? Ya, betul. Ya kan, kita tinggalkan anak, dan memang waktu itu saya kerjanya benar-benar dari pagi, jadi pulang sampai rumah tuh udah sore gitu. Berarti kan anak ini kan sama mbak, dia satu. Saya pakai ada babysitter. Yang kedua, ketika anak saya usia toddler 3 tahunan, saya cari sekolah ya, seperti daycare jatuhnya, yang satu pandangan sama saya, dan kebetulan waktu itu ada dapat, dan saya bilang sama yang punya gitu, saya sampaikan begini, saya orang tua bekerja, kenapa, alasan saya apa, bukannya saya lepas tangan ya, nggak ngurus anak, tapi kan saya harus kerja gitu kan. Nah, ini anak diikut sertakan di kelas waktu itu kayak ECLC ya, English Children Learning Center, jadi untuk kayak toddler ya, batita waktu itu ya, bawah 3 tahun, ada lagi balita di bawah 5 tahun. Jadi itu kayak seharian.
Ya, di situ ada snacking time, ada sleeping time, seru deh gitu. Jadi saya nyaman dan saya ketika datang mengantarkan ada kan namanya separation anxiety, bener nggak? Ketika kita drop anak, ibu harus bekerja, but I will pick you up. Saya akan jemput. Jadi anak tuh ada assurance, ada kepastian bahwa oke, nanti ibunya akan jemput jam sekian. Dan iya, saya patuhi janji itu, saya tepati, saya jemput. Nah, ketika jemput itu ngobrol sama teachernya, ngobrol sama headmasternya, ya prinsipalnya, gimana anak saya gini. Dan mereka memang sistemnya ada report, ya, kayak ada buku penghubung gitu. So I was lucky, saya beruntung aja waktu itu kebetulan ada kelas atau ada sekolah yang memberikan kesempatan itu gitu. Jadi anak-anak saya titipin. jadi berarti mungkin benang merahnya adalah kita harus cari yang benar-benar bisa bantu dan satu visi misi dan satu value. At least kalau misalnya value-nya agak sedikit berbeda, kita bisa kompromi lah ke mereka. Kita bisa diskusi lah ya. Gitu. Persis kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari yang nonton kita siang ini. Jadi mau tanya dong pandangan para pembicara terkait dengan pendidikan non formal. Bagaimana menjaga keseimbangan antara pendidikan formal dan non formal? Kayak tadi Mas Michael cerita kalau misalnya anaknya ada bakat di menyanyi ya. Itu kan kalau misalnya kita sekolah formal biasa nggak terlalu banyak bisa dieksplor kalau misalnya di pendidikan formal ya. Itu seperti gimana tuh, Mas dan Mbak? Kalau kita tuh berusaha untuk memanfaatkan waktu kayak seperti yang tadi udah dijelaskan Jennifer, kan di sekarang ini begitu banyak anak-anak terpapar sama gadget ya. Jadi daripada dia fokus dan bermain boleh ada waktunya, tapi kita juga harus memasukkan juga pendidikan informal yang kita pikir itu penting untuk tumbuh kembang dan memantapkan potensi-potensi anak kita. Misalnya mulai dari bakat anak-anak kita lihat. Lalu apa yang menjadi katakanlah sekarang pendidikan bahasa Inggris kan ada di sekolah dan ada juga tambahnya di luar. Itu perlu menurut saya karena ke depan kita sebagai orang tua udah bisa lihat bahwa itu menjadi kebutuhan dasar buat generasi Alpha atau generasi Z gitu ya. Jadi itu yang kita tambahkan lagi dan kita coba melihat lagi kira-kira apa lagi yang dibutuhkan ya untuk anak kita itu ya tadi seperti Mbak Vivit bilang, kita kan pengen anak kita jadi versi terbaik dibandingkan kita sendiri gitu ya. Jadi ya dengan potensinya dia harus menjadi versi yang terbaik ya dan sebisa mungkin mau mahal mau murah kita dorong dia sekuat tenaga kita bekerja untuk bisa memberikan fasilitas itu untuk dirinya gitu. Itu sih menurut saya. Jadi saya sih selalu melihat apa yang menjadi kebutuhan di masa yang akan datang buat anak saya supaya dia juga memiliki bisa kompetitif gitu dengan anak-anak seusianya, generasinya, dan dia punya potensi yang orang lain nanti bisa akui gitu. Oh iya emang oke ya ini anak gitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua nggak boleh lengah melihat itu dan nggak boleh juga tadi Mbak Vivit juga bilang kita nggak boleh malas belajar, kita harus banyak riset, banyak gali lagi apa ya yang kita bisa bekali anak kita dengan pendidikan informal sebanyak mungkin gitu. Tapi saya juga nggak pengen kita berdua sepakat kita nggak mau menjadikan itu beban bagi anak kita. Jadi kayak mungkin Jen nanti bisa ditambah, kita ada beberapa terpaksa kita tanya ke anaknya, kamu ngerasa capek nggak sih? Kalau kamu capek kamu ngomong ya. Karena jangan sampai kamu menjadiin ini kayak papi sediain tapi kamu jadi terpaksa gitu. Ya. Jadi kalau kita sih saya mereka ngeliat tuh itu anak kita sekolah di sekolah yang lumayan padat ya sebelum pandemi ya. Jadi sekolah itu jam 7 dia pulang jam 3 sore. Padahal baru kelas 3 SD. Jadi buat saya ya ampun berat banget ya hidupnya ya. Dibanding saya zaman kita dulu ya. Dia pulang udah capek, kadang nggak sampai tidur siang, belum ada PR gitu kan ya, nggak cuma sekolah. Jadi kalau kita kasih dia les lagi, even itu les yang fun, untuk weekday saya rasa dia nggak bakal sanggup. Kalaupun sanggup, saya takut dia overload banget. Jadi kalau buat saya ngobrol sama Michael, kita prefer untuk kalau anak itu biarkan mereka punya childhood yang tetap menyenangkan. Mereka harus bisa main loh, jangan sekolah terus, kasihan. Karena di lingkungan pekerjaan sekarang di kantor ya, ada orang-orang yang secara usia sudah dewasa, tapi secara psikologisnya belum.
Mungkin saya juga nggak mau nuduh ya. Mungkin kita terlalu banyak diforsir dengan mimpi orang tuanya sampai nggak punya waktu untuk bermain gitu loh. Kan banyak yang kayak gitu kan ya. Saya nggak mau anak kami jadi kayak gitu. Ditambah juga saya rasa stres untuk sekolah udah cukup tinggi. Jadi kita cuma kasih hari Sabtu dia les bahasa Inggris dengan native yang dia fun. Terus soalnya habis setiap termnya selesai mau continue nggak? Mau, yakin, kamu masih sanggup gitu kan. Kalau dia bilang enggak, kita berhenti. Kita akan mikir 3 kali untuk berhenti ya gitu. Karena balik fun itu penting ya, karena menurut saya sekolahnya terlalu berat sih. Ya. Harus happy. Harus happy banget, Mbak. Ya, the well-being ini harus Dan kalau saya merasa bahwa happiness is created. Bahagiaan itu diciptakan gitu. Jadi tadi kan nyambung Mbak Eka. Jadi non formal apa yang mungkin kalau misalnya di sekolah belum terlalu diekspos atau waktunya belum cukup banyak nih untuk melihat potensi peserta didik misalnya gitu. Nah, kita di rumah menjadi membantu tugas sekolah katakanlah atau membantu tugas guru atau membantu anak kita tentunya. Misalnya dengan yang paling simpel, kalau saya ada 2 hal yang mudah untuk dijalani itu public speaking. Public speaking important skill, benar nggak sih? Seluruh orang tua berharap bahwa anaknya bisa berani bicara di depan umum supaya nggak malu, gitu ya. Itu aja yang paling simpel itu, gitu ya. Kita bisa sebenarnya dengan relax. Adik-adik, Mama mau denger dong. Tadi gimana sih cerita kelasnya seharian? Nanti gini ya, nanti adik cerita, Mama kira-kira nih pakai handycam nih atau pakai handphone aja, Mama rekam ya, 5 menit aja. Nah, direkam deh, udah. Terus kita sekarang kan udah mudah tuh untuk tampilkan di TV gitu. Kita lihat yuk, adik-adik kita lihat yuk. Tadi latihan public speaking-nya seperti itu, namanya public speaking, bicara di depan umum. Gitu kan, terus adik keren, adik berani gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya latihan-latihan yang simpel, misalnya public speaking. Yang kedua, writing, itu juga PR buat anak-anak kita ke depannya, writing. Nggak usah dulu academic writing deh, penulisan ilmiah nggak usah. Tapi bahwa kita mencoba untuk menggali potensi anak dengan berupaya menyampaikan buah pikiran ke dalam tulisan, karena itu PR. Itu PR buat anak Indonesia menurut saya ya. Jadi menulis bahasa Indonesia dulu yang baik dan benar sesuai dengan kaidah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kayak gitu ya. Tapi karena gini, ada juga yang anak saya itu nulis bahasa Inggrisnya lebih bagus dari bahasa Indonesia, Mbak. Nggak apa-apa gitu, karena sekarang kan semua mudah gitu kan, semua gadget pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Bu pakai bahasa Inggris, yuk bahasa Indonesianya kita coba untuk lengkapi gitu. Jadi dengan public speaking sama nulis, sesimpel misalnya sekarang adik coba ceritakan ke ayah ibu ya kesan-kesanmu selama pandemi misalnya. Tadi curhat deh, aku bosen, aku kangen teman-temanku, kita appreciate. Ya kan, nah pelan-pelan kita ajarkan. Oh bagus adek, yuk coba seperti dulu waktu zaman saya remaja kan menulis catatan harian itu ya diary gitu ya zaman dulu kan. Nah, kita coba lagi untuk populerkan karena itu bekal menurut saya. Menulis itu bekal, terus public speaking itu bekal. Betul. Ya. Kalau Mbak ngikuti World Economic Forum 2020, jelah ya yang kemarin ini kan ada beberapa pekerjaan yang in the future akan hilang, ya kan? Ada yang nambah, ya kan? Ada yang punah, ada yang berganti. Sebenarnya nggak apa-apa anak-anak kita dari dini kita sampaikan. Ini loh nak, nanti di 2030, 2045 papa mama usia sekian. Oh, adik tuh nanti usia sekian nih, gitu. Nggak apa-apa. Yang dengan santai gitu kan, nggak usah serius lah. Nanti mereka punya punya imajinasi. Karena dengan imajinasi bermimpi, bener nggak? Betul. Hopes, we put hopes gitu. Sebenarnya sih ya susah. Iya Mbak, kalau misalnya saya lihat yang sekarang ya dari diskusi kita yang ini, kalau dari Mas Michael dan Mbak Jen, terus Mbak Vivit juga, kayaknya kita udah, aku bisa menarik kesimpulan bahwa Mbak dan Mas ini orang tua yang sudah cukup agile dan sangat open untuk
potensi-potensi anak, tapi mungkin masih banyak orang tua di luar sana yang masih merasa non formal tuh nggak terlalu penting. Yang penting kamu tuh sekolah yang pinter, nilainya bagus, terus nanti cari kerja atau punya pekerjaan yang bagus. Tapi kalau aku ya sebagai ibu kerja ngerasanya ngelihat teman-teman yang tadi Mbak Jan juga sempat bilang kok ngerasa rekan kerjanya nih kok kayaknya masih kayak anak kecil gitu ya, walaupun seusia. Aku ngerasanya yang punya skill di luar formal ya, di luar pendidikan segala macam, nilai apa sih IPK-nya tinggi segala macam, tuh punya skill yang kita tuh bisa nyaman sekali bisa kerja sama dia bisa mengkomunikasikan suatu hal yang rumit menjadi mudah, dan aku ngerasanya kayaknya tuh dia dulu waktu besar itu banyak banget serabutan, maksudnya ngerjain ini, les itu, punya skill yang mungkin kayak misalnya dia les gitar gitu ya atau musik, ya emang dia nggak jadi musisi sih sekarang, tapi itu cara berpikirnya tuh bisa berbeda banget gitu ketika ngobrol sama orang, ketika story yang kayak ceritanya sebenarnya biasa aja, tapi gimana dia ceritanya itu sangat-sangat bikin saya wah ini kayak deskriptif. Dia kayaknya dulu pasti nyobain banyak hal nih gitu, bukan cuma sekolah pulang kayak gitu. Nah semoga obrolan kita siang ini cukup menginspirasi juga buat parents di luar sana yang kayak karena aku juga dulu ngalamin nggak boleh yang nggak boleh ekstra yang formal, jadi kayak kalau les apa segala macam ya pure di sekolahan aja gitu, yang pendidikan aja, dan itu baru mulai agak rebel gitu kan baru SMA kuliah gitu kan. Kalau pas kecilnya jadi nggak punya option banyak gitu, dan itu aku ngerasanya efeknya ke sekarang sih, kayak untuk nge-build confidence gitu-gitu tuh lebih struggling dibanding teman-teman yang dari kecil udah biasa nyobain banyak hal itu tadi gitu. Mungkin bisa jadi sudut pandang yang lain untuk parents ya. Nah, ini sambil kita nunggu pertanyaan yang lain, kita balik lagi ke list pertanyaan kita sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang menggali potensi anak nih, ini kan butuh grit ya, kayak butuh ketekunan dan kedisiplinan gitulah, karena kayak kalau misalnya banyak orang yang bilang bakat itu harus diasah sekian ratus jam gitu sampai dia akhirnya bisa keluar hasilnya gitu-gitu. Nah, gimana sih cara mungkin aku tanya ke Mbak Vivit dulu ya, karena anaknya sudah lebih dewasa gitu. Gimana sih cara kita bisa tekun atau menanamkan rasa gigih gitu loh ke anak, kayak misalnya dia mau jadi musisi, tapi dia kan pasti ada nggak langsung tiba-tiba jadi musisi, kayak ada gagalnya, ada down-nya. Itu gimana ya cara kita support mereka dan kita sendiri juga nggak down gitu? Iya. Pertama peka. Ya, peka itu kita bisa karena kita ya tadi itu kita hari-hari ketemu mereka, kita lihat mereka, kepekaan terhadap anak-anak, sensitif terhadap anak. Sensitif bukan baper gitu ya, tapi kita bisa lihat, oh ternyata dengan hari-harinya dia suka, kayaknya kan ada anak itu kan macam-macam, auditory, ada visual, ya kan, ada yang moving a lot segala macam, dan semuanya baik menurut saya ya, masing-masing anak itu kan punya keunikan, tadi seperti Mas Michael dan Mbak Jennifer sampaikan, tiga saya laki-laki semua, dan tiga beda-beda. Wow, itu benar-benar beda banget gitu. Nah, kebetulan yang pertama itu dari kecil tuh suka gambar. Jadi saya itu sering dipanggil ke sekolah, jujur. Dipanggil ke sekolah. Kenapa? Karena anak saya itu ketika ulangan, dulu kan ulangan pakai kertas gitu kan ya. Jadi samping kiri, atas, bawah itu isinya gambar semua. Jadi dia sudah menyelesaikan soal, tapi jadi kayak penuh gitu. Mungkin guru ngeliatnya nih kenapa ya, kok berantakan amat gitu. Karena kiri kanannya tuh isinya gambar semua. Nah saya bilang sama gurunya, kita coba lihat ya Ibu ya, apakah di semua mata pelajaran yang ada ulangan tulisan dia begitu. Ternyata iya gitu. Dan untungnya juga dengan sekolah karena intens, mungkin juga sekolah melihat sebagai suatu case study gitu ya. Oh nggak apa-apa, kita dampingi aja. Jadi memang PR kita ya sebagai orang tua punya hubungan yang sangat baik dengan pihak sekolah, karena itu adalah integrated learning system. Saya merasa bahwa orang tua
ya di rumah dengan pihak sekolah itu harus kompak gitu. Sehingga anak ini bertumbuh dengan baik gitu. Ya kan? Kalau enggak kan kasihan nanti anaknya nggak kemana-kemana gitu. Jadi situ yang pertama itu. Lalu yang kedua beda lagi gitu, karena dia lebih diam. Yang pertama lebih ekspresif, yang kedua lebih diam, pendiam gitu. Ternyata dia very sensitive, larinya kemana? Ke music. Jadi ke piano lah, ngarang lagu lah, segala macam gitu. Yang ketiga lain lagi. Yang ketiga itu pelawak. Pelawak. Maksudnya dia suka stand up comedy. Stand up comedy. Jadi sering ya jadi bahan lucu-lucuan kita gitu. Nah, jadi tiga itu kan beda-beda. Nah, saya lihat ya udah kita sebagai orang tua ya kita mencoba untuk akomodate. Bener nggak sih ya? Kita kan orang tua kan gitu ya. Jadi apa yang bisa kita berikan untuk anak, apapun fasilitas, ya kan, kepercayaan, motivasi. Nah, itu. Oke, bagus, ya, gitu kan. Anak itu kan senang ya kalau di appreciate gitu. Nah, ketika kurang ya kita bilang, adik, kalau tanya bagus apa enggak ya bagus sih gitu kan, bagus gitu kan. Tapi jangan pakai tapi, andai atau dan misalnya gitu. Jadi good but kita sebel ya kalau digituin ya. Good but, nah itu kita deg-degan tuh kalau udah pakai but tuh, aduh apa ini gitu kan. Misalnya kita di kantor, misalnya kita di kantor gitu sama atasan kan, well that's good but, aduh apa nih. Nah kita dudukan posisi kita kalau anak, aduh udah di appreciate bagus-bagusnya, tiba-tiba dong gitu kan. Mungkin kita kasih added value gitu kan, kita kasih nilai tambah sebagai suatu constructive feedback. Jadi feedback yang membangun, bukan destructive feedback, bukan feedback yang malah membuat down. Nah, kadang-kadang nih saya juga self reminder loh ya, maksudnya kita orang tua ini juga harus halo gitu kan, weki kita harus diingatkan juga gitu, memberi umpan balik, jangan yang membuat mereka jadi down gitu ya. Tapi kalau kita kerja gitu kan udah yang hektik segala macam, kadang-kadang adalah ya saat-saat yang kita lelah, capek, terus nggak bisa dikasih tahu gitu kan, terus kita secara nggak sengaja membuat mereka down. Bener nggak? Kalau saya sih mengakui, iyalah namanya orang tua ya, adalah lelahnya, capeknya gitu kan. Terus anak kita bilang gini, kok nadanya nggak enak banget sih gitu. Mereka bilang, kok nadanya nggak enak banget sih gitu. Oh iya ya, aduh maaf ya gitu. Tapi mereka ngomong, mereka bilang gitu, mami capek ya. Kenapa memang? Kayaknya nggak asik gitu deh katanya gitu. Oh, waduh, peka juga ya. Kita peka terhadap anak itu bisa peka sama kita. Oh iya. Mami kebanyakan kerja ya. Kayaknya di kantor apa bos mami lagi nggak happy gitu. Kok mami gitu sih gitu. Oh, iya. Aduh maaf ya Ade, maaf ya gitu. Berarti itu adalah hasil dari apa sih yang diterapkan dari Mbak Vivit sebelum-sebelumnya juga ya. Jadi anaknya juga bisa punya kepekaan yang sama terhadap kita gitu ya. Iya. Persis. Jadi kayak what comes around goes around gitu kan. Gitu kan. Kita coba untuk ya gitu deh. Belajar terus intinya. Oke, kalau Mas Michael sama Mbak Jan sendiri seperti apa? Kalau misalnya anaknya lagi down nih, ngerasa kayaknya bukan bakat aku deh, kayaknya aku udah stop deh di sini gitu. Apa yang dilakukan gitu ketika untuk memotivasi anak biar tetap tekun ya? Apa sih bahasa? Tetap kayak ayo coba lagi, atau mungkin kalau musik mungkin bukan dari ininya, mungkin kamu dari backstage-nya nih jadi produser kah atau apa gitu. Itu tuh ada nggak momen-momen seperti itu? Selalu percaya Eka ya, sama seperti tadi Mbak Vivit sampaikan, kalau setiap anak itu punya keunikan dan pasti dia punya goals-nya masing-masing. Tapi masalahnya anak-anak, khususnya kami ya, anak umur 8 dan 4 tahun itu kan masih belum tahu apa yang mereka suka. Jadi kalau ditawarin semuanya dari 10 ya mereka ngejalanin aja 10 gitu ya. Ada kalanya memang mereka down, tapi buat kita tugasnya adalah ya tadi pendekatan approach-nya sebagai teman. Lalu kita menjelaskan bahwa ini benar-benar kamu nggak suka karena kamu emang nggak punya minat sama sekali di sana, atau karena kamu
kadang-kadang ada X factor-nya karena teman-temannya nggak asik. Kadang-kadang yang memberikan pelatihan di informal, katakanlah kakaknya galak, jadi anak jadi banyak X factor. Jadi kita harus cari tahu dulu nih apa yang membuat mereka enggan atau jangan-jangan nggak fun gitu apa yang mereka ikut selama ini. Jadi ketika mereka udah ngejalanin dan mereka down, biasanya kita ingetin, segala sesuatu itu butuh proses. Nggak mungkin itu ada instan. Jadi kalau kamu suka, ini udah terbukti ya dia emang benar-benar suka gitu ya. Kamu harus tekun. Kita berikan pengertian bahwa nggak ada tuh tadi yang evidence based itu saya sering ngomong ya. Cuman istilahnya dari Mbak Vivit saya tahu evidence based. Ngomong tuh, kamu lihat nih, ya, yang ini nih orang yang di TV ini tadinya ini tuh anak saya tuh kayak, gitu ya papi? Ya, dia tuh baru bisa setelah katakanlah 5 tahun, dia belajar terus belajar. Jadi kita perlu membangun semangat anak kita buat karena menurut saya gini, kita mungkin Jen bisa nambahin nanti. Semakin lihat ke depan, kita lihat ya peta kompetisinya antara SDM dan orang yang satu dengan yang lain ya. Dunia ini semakin cepat gitu ya. Jadi globalisasi itu kita nggak cuma diadu antar kita warga Indonesia, tapi kita ntar kompetisi sama warga negara asing dan lain sebagainya. Belahan dunia lain ya. Jiwa yang kuat, petarung, pejuang tangguh, kita bisa bayangin anak kita, wow, nanti apa-apa langsung down, apa-apa langsung mematikan harapan dan mimpi-mimpinya. Jadi kita sebisa mungkin kita dorong, kita ingatkan bahwa semua itu butuh proses. Jadi itu sih yang membangunkan ketekunan anak kita sih. Iya, dan kalau saya ingatnya anak yang pertama sih ya, karena udah lebih besar, dia kadang kalau kasih hal baru, kadang-kadang dia suka resisten, sudah nggak mau duluan, even nggak mau coba. Terus saya bilang gini, Jenny, kamu coba dulu. Kalau misalnya at the end kamu sudah coba beberapa kali ya, nggak cuma 1 kali. At the end kamu nggak suka, that's okay. Mami papi nggak akan paksa. Tapi sebagai anak kecil yang harus belajar banyak hal, harus pengen tambah pinter, coba dulu Jamie. Karena kamu nggak bakal tahu kamu jago di mana, punya strength di mana, kalau kamu nggak explore sebanyak mungkin possibility yang ada gitu. Kalau misalnya dia coba apa terus dia fail atau jelek, anak saya pertama cukup kompetitif, jadi dia bisa nangis kan, aduh aku lah jelek nih. Kita peluk dia kan, that's okay Jamie, yang penting kamu sudah coba, next time kamu kurang di mana, kamu harus bikin lebih baik lagi. Itu kan proses belajar ya, gitu. Semua orang juga nggak mungkin langsung jago. Contohnya kan naik sepeda, nggak semua orang sepeda langsung bisa ngebut kan. Itu kan pasti ada proses jatuh bangun dulu, kayak gitu. Kita sih percaya kalau satu kegagalan itu ya orang kan banyak ya, itu adalah kunci menuju keberhasilannya. Karena itu sama anak-anak kita. Iya, persis. Jadi, ini sebenarnya tadi pertanyaan terakhirnya lebih gimana cara develop anak untuk berjiwa kompetitif dan kritis. Sepertinya udah langsung dijawab, nyambung sama pertanyaan yang tadi ya. Jadi mungkin aku akan switch ke Mbak Vivit sebagai untuk pertanyaan terakhir untuk nambahin yang tadi. Tadi kalau misalnya udah kompetitif kan pasti kita salah satu skill yang dibutuhkan nanti adalah critical thinking kan ya Mbak ya, setuju? Critical thinking dan juga jiwa kompetitif. Nah, gimana sih kalau misalnya kita udah develop nih, kalau misalnya sekarang kan masih anaknya Mas Michael sama Mbak Jen masih umur 8 ya. Ini gimana perjalanan panjangnya nanti sampai ini skillnya masih kita bisa pupuk sampai nanti di pendidikan formalnya bisa pendidikan formal dan informalnya tuh bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, dalam artian misalnya kalau formal bisa beasiswa, iya kan kayak Mbak Vivit sendiri kan jenjang pendidikannya sangat panjang ya, dan emang ke-trigger terus kayaknya buat sekolah lagi gitu kan, dan semua orang tuh nggak punya trigger yang sama kan Mbak, kayak habis S1 udah aku nggak mau ngapa-ngapain lagi, aku mau kerja aja gitu. Gimana sih cara tetap membakar semangat itu gitu sampai anaknya sudah besar? Ya, karena sebenarnya dengan rendah hati saya sampaikan bahwa semakin kita belajar banyak, semakin sebenarnya kita merasa bahwa wow, kita banyak belum tahu gitu. Iya, benar-benar. Iya, karena ilmu itu luar biasa dan Tuhan yang Maha Baik itu memberikan kesempatan bagi kita untuk terus mengolah
daya pikir, ya kan, menikmati karunia, nikmat yang diberikan untuk belajar. Jadi makanya saya karena paham taunya baru sedikit, jadi belajar terus. Gini, learning gitu ya Mbak ya? Iya. Jadi kalau bicara bagaimana memupuk dari kecil, memang tadi seperti Mbak Jen, Mas Michael sampaikan, itu ideal banget, keren. Jadi kita sebagai orang tua kan memang tugasnya memberi sarana, ya kan? Kita sebagai orang tua tugasnya mengantarkan, ya kan? Mengantarkan mereka untuk apa? Untuk agar mereka bisa mandiri. Nah, itu dulu. Mandiri itu susah loh. Ya kan, tidak merepotkan orang lain, ya kan, tidak menjadi benalu buat orang lain. Kalau perlu mereka membantu orang lain, ya kan, jadi bermakna. Nah, ada hal yang penting juga karena kebetulan juga saya praktisi, saya ngajar di beberapa kampus, punya mahasiswa S1, S2 gitu kan, bahkan berinteraksi dengan fresh jobber dan segala macam. Ilmu penting secara kognitif, yes. Ya, daya juang itu penting, namanya adversity quotient kan, IQ, EQ, satu lagi namanya IQ, EQ, SQ, satu lagi namanya EQ, quotient, daya juang. Jangan cepat mengeluh gitu kan. Ayo, kamu pasti bisa bangkit dan segala macam. Dan hal yang lain sebenarnya adalah manners, Mbak Mas, kalau boleh saya sampaikan. Jadi manners matter no matter what. Ya, jadi itu juga sebagai pupuk, ya, sebagai transfer value yang kita tanamkan sejak dini. Pintar, syukur kalau kamu bisa. Bagus gitu kan. Ya, jangan be the best, but do your best. Karena lakukan yang kita merasa sudah paling baik di diri kita. Tapi belum tentu jadi nomor 1 loh. Saya nggak pernah nyuruh anak saya nomor 1. Tapi kita percaya, oh itu adalah the best potential yang kamu sudah jalani. Ibu yakin. Ya, kita percaya aja. Nah, dari kecil kita pupuk. Nah, untuk mendapatkan misalnya di kemudian hari beasiswa, anak-anak kita ajarkan untuk mempersiapkan portofolio. Jadi kita kumpulkan ya achievement atau kegiatan yang kita ikuti, entah non formal tadi mungkin les robotik, ya les coding mungkin, atau les yang seru-seru, les musik, ikutan karateka, apa segala macam gitu. Kita kumpulkan sebagai suatu portofolio kita gitu ya, rekam jejak kita. Ya, kalau di Indonesia kan ada misalnya mau ikut PTN, ada jalur prestasi misalnya. Ya kan, ada SNMPTN atau yang talent scout misalnya. Kalau di luar negeri mau ikut scholarship bachelor, ada partial scholarship, ada full scholarship, banyak banget. Tapi kuncinya itu, nulis yang bagus. Itu, nulis dan ketika diwawancara bisa menyampaikan motivation diri kita, why gitu, why am I eligible, kenapa kita layak mendapatkan misalnya beasiswa. Dan itu dari kecil dibikin fun aja kan, sesuai dengan stages of development-nya ya, jenjang pertumbuhan anak kita. Kita juga nggak bisa paksakan anak dari dini untuk gitu. Ini orang tuanya ambisius banget gitu. Sesuai dengan usia. Sesuai dengan usianya gitu. Tapi kita berikan pandangan-pandangan, nggak apa-apa. Gitu. Siapa yang sangka sekarang udah 2021, time flies coba. Dulu kayaknya tahun 19 sekian, tahun 2000 tuh kayak apa ya? Wow, 2000 kok kayak itu ya, kayak uang gitu ya, uang 2000-an gitu ya. Tahun 2000, sekarang 2020 udah mau habis. Iya kan? Iya. Jadi nggak apa-apa anak itu kita berikan pandangan, tapi dengan sesuai dengan umurnya tadi gitu. Kalau saya boleh sampaikan, saya bisa bicara on and on, bicara scholarship nanti di sesi yang lain mungkin. Oke, ini juga sebenarnya sudah dikode-kode sama panitia karena tadi saya minta overtime 15 menit, udah 10 menit, udah 10 menit. Jadi kok cepet banget. Iya, kurang nih kayaknya kurang. Tapi kalau bisa aku ambil beberapa benang merah ya, ini berarti suatu proses yang sangat panjang sampai anaknya benar, kan disebut anak berarti sampai anaknya bisa mandiri ya. Jadi apa yang kita diskusikan siang ini tuh harus sesuatu yang kita terapkan juga sampai nanti anaknya bisa mandiri sendiri, dan semoga
Apa yang kita diskusikan di siang ini sangat bermanfaat sih untuk parents-parents yang nonton pada siang hari ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Sebentar aku cek. Oh, tidak ada pertanyaan lagi. Jadi dengan akhirnya sesi tanya jawab tadi, sampailah kita di penghujung acara talk show pada siang hari ini. Kita bisa simpulkan bahwa parenting itu sangat penting untuk menjadi agile parents dan lifelong learning parents ya Mbak ya. Agar kita bisa memupuk potensi anak kita dengan cara yang penuh cinta, selalu dengarkan anak mama dan papa, jangan jadikan anak sebagai objek, hargai mereka sebagai individu yang merdeka. Terima kasih Mbak Vivit, Mas Michael, dan Mbak Jennifer sudah meluangkan Terima kasih waktunya. Mbak Eka. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih juga buat Mama. Happy New Year ya. Oh iya, Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas tuh. Ya, bye-bye. Thank you, Mbak. Terus terima kasih. Foto bareng nggak? Foto bareng nggak ya? Nggak bisa karena kita lewat YouTube streaming. Oh. Jadi kita tidak bisa melihat peserta. Oke. Iya. Saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada sponsor yang sudah mendukung Kidofest 2020 yaitu OCBC NISP, Bocah Indonesia, SeaWorld Ancol, Wahana Visi Indonesia, Farmako ID, dan Dokter Sehat. Juga media partner kita yaitu ada Media Group News, Metro TV, Medcom.id, dan Media Indonesia, serta KIS FM, Ayah Bunda, Ruang Mam, Bersama Mama, dan BC Agustus 2019. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di workshop dan talk show Kidofest 2020. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye. See you. Mbak Vivit, bye-bye.